Maulid Rasul. Selawat Maulid Rasul. Ini ada juga kita melaksanakan ini pada malam. Namun yang ini yang saya tanyakan ada beberapa komentar yang gak bagus gitu. Apa itu nyanyi-nyanyi aja. Jadi saya mau bicara dari Pak Kiai Masrai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Kita baca maulud, ada orang nggak enak, ngomong ini lebih nggak enak. Apain tuh nyanyi-nyanyi? Ya, nyanyi-nyanyi. Bilang sama dia, ngajinya yang benar. Ada salam dari Ustadz Fadil gitu ya. Ngajinya yang benar. Ngaji yang pertama, Rasulullah berhijrah dari Madinah sampai dari Makkah pergi ke Madinah. Dia tahu nggak ketika Nabi sampai Madinah dari kejauhan bukit Saniyatil Wada, satu daerah, satu desa kecil sebelum Madinah, orang-orang Madinah itu sudah melihat Nabi akan datang. Mereka sambut dengan apa? Tola al-Badru. Emang mereka baca Tola al-Badrunya gimana? Tola al-Badru alaina. Bukan Tola al-Badru alaina min thaniyatil. Bukan. Bodoh, ngaji yang benar ya. Gituin. Salam dari Ustadz Fadil. Orang Madinah yang bawa botol, yang bawa piring, yang bawa gelas, yang bawa sendok, yang bawa tempat bekas minuman. Untuk apa? Ketuk-ketuk. Yang bawa rebana. Pukul-pukul semua. Menyambut kedatangan Nabi sampai Nabi Muhammad muncul di hadapan mereka. Apa bacaan mereka? Talal badru alaina min thaniyatil wada wajib syukur alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'u. Pernah dengar tu? Nah, mereka ngapain? Nyanyi. Nyanyi mereka. Rasulullah berhijrah. Lebih ke belakang lagi sejarahnya, Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah di saat orang paling benci kalau lahir itu anak perempuan. Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman antara riwayat yang menguburkan anak perempuannya. Kan gitu? Lahir saking malunya kalau punya anak perempuan. Ternyata Bani Hashim dapat anak laki-laki, Muhammad SAW. Saking bahagianya kakeknya gendong Nabi Muhammad. Abdul Muttalib angkat Nabi Muhammad, saking bahagianya. Apa diucapkan? Sallallahu alaihi ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi atani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani karsada fil mali. Ucapan siapa? Kakeknya. Ucapannya apa? Enggak pakai lagu. Oh nggak boleh itu nyanyi-nyanyi. Yang nggak boleh bilang tidak boleh. Kau yang bilang nggak boleh. Ulama bilang boleh. Kau tidak termasuk ulama, jadi nggak perlu diladenin. Dasar bodoh ngaji di kampung. Kena banjir lagi kitabnya, jadi nggak jelas kitabnya. Ya, kitabnya kena banjir, jadi bacaannya nggak jelas ya. Nah itu ngajinya gitu. Salam dari Ustadz Fadil bilang ya. Salam. Mudah-mudahan dia nggak hadir. Kalau dia hadir nasib. Sayang ngajinya sayang. Ya, sayang ngajinya nggak jelas. Tola al-badru dengan sallallahu alaikallahu ya adnani. Dua-dua ada di kitab Maulud. Barzanji diabadikan oleh para ulama. Inilah satu pelajaran. Satu. Yang keduanya, bab nyanyi. Belajarlah bab nyanyi. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu anhu, manusia yang benci dan tidak senang dengan musik, hatinya bakal mati dan keras. Orang berdoa kepada Allah pakai irama, pakai rhythm kalau bahasa Inggrisnya ya, ada iramanya, ada melodinya, baru tersentuh hatinya. Ya, sejarah berikutnya Abu Nuwas. Abu Nawas ini orang kita bilang Abu Nawas, bahasa Arabnya Abu Nuwas,
bapak 1000 akal. Nuwas itu kayak nyamuk, bapak 1000 akal. Hidup di zaman Allahumma salli Muhammad, Alexander the Greek, Allah Muhammad. Siapa tu? Harun al-Rashid, Khalifah Islam Harun al-Rashid. Zamannya Abu Nuwas. Saya alhamdulillah tahun 91 sempat pergi Irak. 2 bulan duduk di Irak dakwah. Kenal tuh yang namanya sejarah Abu Nuwas diceritain. Abu Nuwas ini ketika dia berzikir kepada Allah, apa yang dia baca? Ilahi lastulil firdausi ahlam wala ala naril jahimi. Ada tuh? Dari mana itu? Dari Abu Nuwas. Dan dia bacanya apa? Pakai irama, pakai melodi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nar. Bukan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ala naril jahim. Begitu. Oh, nggak boleh itu nyanyi-nyanyi. Bukan nyanyi bahlul. Udah bodoh kayak monyet, ngomong seenaknya ya. Salam dari Ustaz Fadil gitu ya. Salam dari Ustaz Fadil gitu ya. Udah bodoh, bahlul kayak monyet. Ampun dah, ngomong kemana aja. Baca kitabnya jangan yang kena banjir bilang. Jadi tulisannya nggak jelas tuh. Ya. Jadi kalau musik cuman di antara imam yang banyak yang membicarakan musik itu seperti Imam Al-Ghazali. Dan ulama itu terbagi menjadi 2 kelompok. Memang ada ulama yang mengharamkan musik, ada ulama yang tidak mengharamkan musik. Ya, buktinya dalam kitab Al-Bukhari ada hadis riwayat Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama beberapa orang sahabat. Masuk satu sahabat pengantin baru menikah. Dia masuk ke masjid, Rasulullah lihat. Rasulullah bilang, mari kita bahagiakan pengantin baru, wadribuhu bidufuf, dan mari kita ambil gendang, hiburkan dia. Pukul rebana dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ketemu hadisnya, makanya jangan ngomong sembarangan, ya. Ngajinya yang benar dulu ya. Kalau di Bandung orang ngomong gini, Fadil dilawan. Cari gara-gara itu benar. Ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Tadi payahan ku aing syukur, dah benar. Katanya sama orang Sunda kalau ngerti ya, bikin macam-macam sama Fadil. Tadi payahan ku aing syukur, dah benar. Bunuh dah kalau bunuh itu dihalalkan. Nah itu. Jadi membaca maulid dengan irama melodi itu cara menjelaskannya. Pertama, irama melodi itu untuk membuka hati dan melembutkan hati. Itu nomor 1. Bukan ha bahagia-bahagia, bukan. Karena Imam Jalaluddin Ar-Rumi berpendapat orang yang tidak suka melodi dan irama itu sama dengan hatinya keras dan mati. Diambil dari mana? Kalau kita mau mencoba dengar musik yang ada di dalam tubuh badan kita, detak jantung itu aja ada detiknya yang tidak pernah lari. Orang detak jantungnya kalau lari dari detiknya, problem jantungnya. Benar nggak tuh? Dokter taruh alat di sini, dek itu detiknya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada suara air mengalir, ada bunyi kentut dari dalam, ada sendawa yang keluar dari tenggorokan. Itu semua apa? Bahagian dari musik yang Allah ciptakan. Dan membaca dengan irama melodi lebih tersentuh di kolbu daripada membaca biasa. Itu tujuan maulud. Yang keduanya, lihat kalimatnya. Daripada anak kita cuman hafal money, daripada anak istri kita, tetangga kita hafal 5 menit lagi, 5 menit tuh mending dia hafal sallallahu adnani, lebih enak, dapat pahala, dapat barokah. Ini asal duduk-duduk nyanyi lagu-lagu barat, lagu dangdut yang tidak ada arti dan manfaat, pahala pun belum tentu. Kalau ini udah pasti, ya kan gitu. Nah, jadi kita mau anak kita senang dengan musik, ya nggak apa-apa lah, memang zamannya. Tapi di samping dia senang dengan musik, dia juga senang dengan selawat. Nah, karena dalam sejarah terakhir, sejarah paling akhir ya, adalah para ulama-ulama berdakwah sesuai dengan zamannya. Ya, apapun yang ada kaitan dengan Rasulullah pasti boom, pasti hit.
Di Malaysia ada film Malaysia yang peran utamanya P. Ramlee. Itu film, lagunya banyak, lagu-lagu selawatan dijadiin lagu film. Boom. Sampai hari ini 1000 kali orang nonton, 1000 kali ngakak. Ya, jadi ada selawat Nabi baca gini. Talama ashku gharami ya nural wujud wa unaniyatihami ya madinal jud. Masuk lagu di film dia. Ada lagu selawatnya, Ya Rasulullah salamun alaik. Di Malaysia ada lagu top. Aji buka pintu, nana balik pukul 1. Hit sudah. Dijadiin lagu selawat, lagu dalam filmnya dia. Ada orang Indonesia sama juga. Kita baca Ya Taibah, ada Ya Dawal Ayana. Dia pun muncul dengan lagu Bang Tayyib. Benar loh. Hit nggak lagunya? Hit. Bilang sama dia, Bang Tayyib duluan atau Ya Taibah duluan? Bang gaplok kepala lu nanti. Ya Taibah duluan, benar kan? Apapun yang ada bau-bau Nabi Muhammad, Allah kasih barokah. Hit. Nah, jadi baca maulud itu, saya barusan ngomong sama Ustaz Umar sebelum subuh, insya Allah kalau saya datang lagi, saya mau ikut tuh hari Minggu. Kita mau jelasin rawi-rawi yang dibaca tuh luar biasa. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa yang dibaca, yang dia tahu komentar. Nah, komentar orang yang nggak enak, pertama faham kelompok dia, ini termasuk bid'ah. Satu. Kedua, ini unsur-unsur duniawi. Dua. Ketiga, karena tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Keempat, ada pengaruh dari Syiah atau orang-orang yang anti terhadap Islam. Ini menurut mereka. Nah, bolehlah kita dengar dalil mereka, tapi mau nggak mereka dengar dalil kita? Ya, saya pernah cerita di Lebanon dulu, berapa ratus tahun cerita di Lebanon ya. Orang bikin maulud. Pas bikin maulud ada petasan-petasan. Lagi baca maulud, lagi selawat-selawat, ada petasan-petasan macam-macam. Ada satu petasan nasib kurang bagus kena kepada seorang anak orang musyrik, orang non muslim. Kena. Itu sampai ke benar-benar dadanya. Petasan itu masuk, dadanya kebakar. Bingung dia. Ibunya langsung teriak, mana yang namanya Muhammad, tanggung jawab nih anak saya. Oh, langsung teriak-teriak caci maki depan orang. Mana yang namanya Muhammad, nih anak saya nih kena gara-gara umatnya nih yang teriak-teriak selawat pakai apa petasan-petasan segala. Terus lari, diteriakin, dibawa lari ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter semua dilarang, dimarahin sama ibunya. Nggak usah sentuh anak saya. Aku nunggu Muhammad, dia yang tanggung jawab nih anak saya. Gara-gara dia nih anak saya kena begini. Marah si ibu. Anaknya sedang terbaring, nggak dikasih, dokter satu pun nggak boleh sentuh anaknya. Aku nunggu Muhammad. Nih yang dibilang Muhammad hadir, mana Muhammad? Anaknya pelan-pelan pegang tangan ibunya. Anak yang lagi terbaring, yang lagi betul-betul menahan sakit, megang tangan ibunya, bilang, ibu, diam-diam, pelan-pelan. Muhammad sedang keluarin nih petasan yang ada di dadaku. Anaknya yang ngomong, nih Muhammad lagi ngurus. Ibu diam-diam dulu. Rasulullah yang hadir, tangan Nabi Muhammad yang keluarin tuh penyakit anaknya. Masuk Islam tuh ibu sama anaknya. Kau ngomong Muhammad, kau nanya Muhammad hadir, kau lari. Hari ini kita suruh mikir aja, kalau sampai ada kesempatan Nabi Muhammad ada di hadapan kita, yang kita tahu betapa busuknya hati kita, kita lari mungkin, malu gak ketemu Muhammad. Benar gak kira-kira? Ya iyalah. Orang ditanya, orang muslim di dunia luar sana ditanya, apa yang akan kamu bicarakan kalau kamu berkesempatan ketemu Muhammad langsung? Gak bisa ngomong, malah nangis. Gak kebayang tuh, aku ada kesempatan menatap wajah yang indahnya luar biasa. Oh udahlah, gak sempat ngomong. Jadi speechless saja kalau orang gitu sebelah. Mati, udah gak bisa ngomong. Yang ada nangis saja. Bayangin Anda berkesempatan bertatap wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, yang mimpi aja udah luar biasa, yang bertemu langsung.
Ya, jadi kita menjelaskan Maulid ini harus bijaksana. Makanya kemarin saya sama teman Katolik itu lagi ngobrol-ngobrol, saya selalu bilang, dia pun tahu, saya kalau ngobrol sama orang, saya dulukan logika, Quran hadis saya simpan dulu. Tapi kalau logikanya masuk, dia bisa terima, baru saya bilang, ini dalilnya. Kaget dia, karena Islam tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Pegang itu, Islam tidak pernah bertentangan dengan logika dan akal manusia. Kalau akal kita mentok tidak ketemu, kita berbagi dengan akal orang banyak. Ternyata ada yang dia pikirin, gak sempat kita pikirin. Bisa jadi gak tuh? Cara kita berpikir sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan kapasitas pendidikan kita dan pergaulan kita, benar gak? Tapi kita ketemu orang, begitu dia berpikir, kita, subhanallah, saya gak kepikir ini, tuh kan? Nah, inilah pentingnya berkumpul. Jangan karena kiai merasa benar semua, enggak. Berbagi sama umat. Masuk enggak insting dan logika? Karena Islam tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Kata Imam Al-Bukhari, setiap Anda mendengarkan hadis dari saya, tetap gunakan akal. Kalau bertentangan dengan akal kalian, jangan diterima hadis saya. Bukhari. Jadi cara dia berpikir dengan kita berpikir beda. Diberi peluang. Kau analisa dengan akal kau. Nggak ketemu, ya nolak aja. Jangan terima Bukhari. Nah, supaya kita nggak menolak duluan, inilah kita kumpul, tanya jawab begini. Jadi kasih tahu sama saudara kita, tujuan kita bukan bernyanyi-nyanyi, tapi menciptakan irama dan melodi untuk menghidupkan kecintaan dalam hati. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, orang yang benci terhadap musik, itu tanda-tanda hatinya keras dan mati. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.